Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismi Eskom. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purworejo. Saya akan berbagi pengalaman tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri 2 Purworejo, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang sudah ada di SMK Negeri 2 Purworejo, dan apa saja yang belum diterapkan akan saya terapkan selama mengikuti program guru penggerak tahun ini. Terima kasih. Kebiasaan pertama yang ada di SMK Negeri 2 Purworejo adalah new normal atau 5S. Yang pertama adalah selalu pakai masker, 2 selalu jaga jarak, 3 selalu cuci tangan, 4 selalu hindari kerumunan, dan kelima selalu jaga daya tahan tubuh. Semangat sehat bersama lawan COVID-19. Kebiasaan kedua yang ada di SMK Negeri 2 Purworejo adalah hemat energi, selamatkan bumi. Dalam hal ini kami membiasakan penanaman pohon penghijauan. Kebiasaan yang ketiga yang ada di SMK Negeri 2 Purworejo adalah penerapan budaya positif 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Purworejo, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Purworejo, yang saya hormati Bapak Muhammad Husni Eskom, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Purworejo. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat dan kesempatan untuk berkumpul di ruang sidang dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi atau pengimbasan aksi nyata dari kegiatan guru penggerak yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Husni Eskom, Guru Penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Purworejo dari SMK Negeri 2 Purworejo, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan atau pengimbasan dari beliau Bapak Muhammad Husni Eskom tentang aksi nyata dari guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Purworejo. Acara yang selanjutnya adalah refleksi atau umpan balik, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Semoga dengan bacaan basmalah apa yang kita laksanakan akan berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, acara yang kedua, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Purworejo. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah. Kepada beliau, Bapak Eka Sutakari, Eskom MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Purworejo, Bu Dera Elisabeth Pancawati. Yang saya hormati Bapak Muhammad Husni Eskom selaku calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo dari SMK Negeri 2 Purworejo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan hadirin semua yang berada di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 6 yang semuanya tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua masih diberi kenikmatan sehingga bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Purworejo. Dalam hal ini saya mewakili Kepala Sekolah Ibu Dera Elisabeth Pancawati. Beliau masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan kepada saya selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Humas untuk mendampingi kegiatan daripada Bapak Muhammad Husni Eskom, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo dari SMK Negeri 2 Purworejo. Pertama,
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberi kesempatan kepada guru SMK Negeri 2 Purworejo untuk menjadi guru penggerak, sehingga akan menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu guru yang masih memiliki kesempatan untuk bisa menjadi guru penggerak yang lainnya, dikandung maksud dengan adanya guru penggerak yang semakin banyak dan berkualitas tentunya akan berdampak positif bagi generasi penerus berbangsa, khususnya bagi para siswa akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang tiada terhingga, sehingga pendidikan di Indonesia nanti akan menjadi pendidikan yang berkualitas dan tidak tertinggal jauh daripada pendidikan-pendidikan yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Husni Eskom yang sudah terpilih menjadi calon guru penggerak bagi SMK Negeri 2 Purworejo. Merupakan suatu kebanggaan sekolah di mana Bapak Muhammad Husni Eskom nanti setelah menjadi guru penggerak tentunya akan bisa mengaplikasikan pengalaman apa yang telah diperoleh, sehingga bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 Purworejo, sehingga SMK Negeri 2 Purworejo khususnya di dalam memberikan pembinaan, memberikan pembelajaran kepada putra-putri SMK Negeri 2 Purworejo akan menjadi lebih baik, meningkat, dan tentunya akan bisa menghasilkan tamatan yang berkualitas sesuai dengan harapan, khususnya harapan para orang tua dan tentunya harapan daripada sekolah. Yang ketiga, kepada Bapak Muhammad Husni Eskom yang sudah dipilih menjadi calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, di dalam melaksanakan aksi nyata berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif, tentunya harus bisa menguasai dengan maksimal, disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada sekarang ini, sehingga aksi nyata yang diberikan nanti akan betul-betul memberikan dampak positif bagi semuanya. Dan yang jelas pada Bapak Muhammad Husni Eskom dengan adanya kegiatan aksi nyata ini adalah merupakan daya dukung untuk keberhasilan Bapak Muhammad Husni, sehingga kami keluarga besar SMK Negeri 2 Purworejo hanya bisa mendoakan atau ikut berdoa semoga apa yang diharapkan atau diimpikan oleh Bapak Muhammad Husni Eskom dalam mencapai keinginan menjadi guru penggerak akan bisa terwujud, bermanfaat bagi pribadi maupun orang lain, dan khususnya untuk keluarga besar SMK Negeri 2 Purworejo. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Tentunya semuanya kita hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kegiatan ini akan diridhoi dan sehingga akan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara yang ketiga adalah pemaparan pengimbasan ilmu dari aksi nyata yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Husni Eskom, calon guru penggerak Angkatan 6
Kabupaten Purworejo dari SMK Negeri 2 Purworejo. Kepada beliau Bapak Muhammad Husni Eskom, disilakan. Akan menyampaikan atau sharing tentang sosialisasi aksi nyata berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif selama saya ngikutin pendidikan calon guru penggerak dan akan saya terapkan di SMK Negeri 2 Purworejo. Saya didampingi oleh dua mentor yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Nur Rohma Eshub MPDI, fasilitator. Beliau adalah Kepala SLB Lintang, Kalimantan. Kemudian saya juga didampingi oleh mentor pengajar praktik Ibu Sri Rezeki, SPD MPD. Beliau adalah guru sebagai pengajar praktik dari SMA Negeri 2 Purworejo. Mereka berdualah yang selama ini mendampingi saya, membimbing supaya menjadi guru penggerak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita membuka dasar dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini kadang kita lupakan selaku guru. Saya ingin membuka flashback Bapak Ibu guru bahwa guru itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak berdasarkan alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan yang menghamba pada murid, guru juga harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan anak. Jadi kita harus memberikan materi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada siswa. Tidak bisa kita menghendaki kehendak kita. Jadi kita harus bisa memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam materi apa yang dia pakai, terus minat dan bakat yang dia minati. Kemudian guru sebagai petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid adalah benihnya. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dan merawatnya. Seperti itulah kita ibaratnya. Kita adalah seorang petani, kita yang menyebarkan benih agar tumbuh sehat benih itu, maka kita perlu alat, sarana, bahan yang bisa mendukung pembelajaran yang akan kita terapkan di SMK 2 bisa membuat hasil siswa yang berkualitas ke depan. Baik, budaya positif yang saya terima atau pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak adalah seperti ini. Muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif yang akan saya terapkan di sekolah. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencapai sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan tanggung jawab. Refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Ini saya simpulkan yang berkaitan dengan diri saya dan apa yang akan saya terapkan di SMK Negeri 2 Purworejo tentang budaya positif. Ya, ini sejauh mana saya pemahaman tentang budaya positif, yaitu yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah merupakan pendekatan mendidik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga adalah posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini kebutuhan dasar seperti apa yang akan kita capai, yang akan kita fasilitasi untuk kita dan siswa, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Ada tiga, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan
keyakinan. Perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Setelah belajar di modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya adalah posisi kontrol saya yang selama ini saya merasa sebagai guru, sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin pada siswa, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin siswa. Pengalaman seperti apa yang saya terima yang ada di lingkungan kelas dan sekolah, yaitu pengalamannya ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau indisipliner siswa dengan memposisikan sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang biasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Ya, ini yang saya amatin yang masih ada di SMK Negeri 2 Purworejo, budaya menghukum. Nah, hal ini dengan adanya program guru penggerak ini, hal seperti menghukum ini yang akan saya bantu hilangkan untuk sekolah. Bagaimana caranya sekolah membuat siswa itu menjadi nyaman dengan pola yang seperti teman, seperti itu. Nah, pendekatan yang perlu saya dekatkan adalah mensosialisasikan hal-hal ini kepada teman sejawat. Teman sejawat ini bukan rekan guru saja, tapi guru bimbingan konseling, kemudian orang belakang, penjaga sekolah, satpam, tata usaha, dan sebagainya. Sehingga terciptalah iklim budaya positif yang nyaman yang ada di SMK Negeri 2 Purworejo, sehingga suasana belajar, suasana kerja nyaman, tentram, dan selamat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Ini perasaan saya ya Bapak Ibu. Ketika saya mengalami hal tersebut, saya merasa lebih tertantang untuk melakukan perubahan dan mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Yang saya coba rubah di sini adalah kita selalu kadang membuat posisi siswa itu bersalah. Kamu terlambat mengumpulkan tugas, kamu saya hukum. Jika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, nilaimu saya kurangi. Itu sudah tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Maksud saya sebagai manajer adalah biarkan siswa itu sadar. Contoh, ada cerminkah di rumah Anda? Sudahkah Anda berkaca? Terus apa yang dijawab kaca? Biar siswa itu sadar, ternyata oh rambut. Terus kalau rambut gimana? Panjang. Saya potong Pak. Kapan? Seperti itu. Jadi tindakan manajer seperti itu, sehingga anak tidak merasa bersalah dan dia merasa nyaman. Ternyata penyelesaiannya secara teman, secara manajer sangat nyaman bagi siswa. Karena apa? Pembiasaan menghukum tidak selamanya bagus untuk pendidikan disiplin siswa. Cobalah anak kita menggunakan metode rekan atau teman, rangkul. Kita pendekatan secara individu ke anaknya. Karena karakter anak siswa SMK Negeri 2 Purworejo sangat berbeda sekali. Saya merasa tantangan yang kedua adalah menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi
melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Di sini saya mohon bantuan Bapak, Ibu, seluruh stakeholder SMK 2 Purworejo. Mudah-mudahan dengan kami atau saya ikut program guru penggerak ini bisa merubah budaya yang selama ini menurut saya belum banyak positifnya, bisa banyak positif, lebih bagus lagi ke depannya. Baik, di sini pengalaman saya tentang konsep yang sudah baik dan perlu yang saya perbaiki adalah menurut saya hal yang baik atau yang sudah baik dilakukan di lingkungan sekolah dan kelas di SMK Negeri Purworejo adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan serta keyakinan kelas. Adapun yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Baik, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Saya kadang hasil yang saya harapkan kurang baik. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga. Murid saya lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Jadi posisi manajer ini sangat baik, membuat siswa sadar dan mampu membenahi kesalahan pada dirinya sendiri tanpa kita harus menghardik beliau. Baik. Nah, saya pernah secara tidak sadar membaca tentang konsep segitiga restitusi secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan baru dua, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Hanya dua ini yang baru saya lakukan, dan target saya adalah langkah ketiga yang akan saya terapkan setelah mengikuti program guru penggerak, yaitu menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Sesuai dengan Pires Saudi Ki Hajar Dewantara, menuntut siswa, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan minat dan bakatnya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah. Itu penting Pak, bagi kami Ibu sebagai guru penggerak butuh dukungan kerjasama dari Bapak Ibu, guru, stakeholder warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Kemudian justru yang sangat menuntut adalah sarana prasarana sekolah saat ini sangat perlu kami perlukan, dan sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 2 Purworejo menurut saya sudah bagus sekali dan bisa untuk dimanfaatkan untuk kita belajar secara positif. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan tentang budaya positif. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju, guru duduk Indonesia terpuruk. Seperti itu yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Guru wajib bergerak dalam arti membuat inovasi, kreatif, model pembelajaran, strategi pembelajaran apa yang akan diterapkan kepada siswa sehingga siswa kita nyaman dalam belajar. Terutama sebelum kita melakukan KBM, kita buatlah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti apa? Seperti siswa dilarang menggunakan HP atau HP di silent, kemudian siswa menghargai temannya,
siswa kalau berbicara mengangkat jari, itu yang kita harus terapkan, budaya positif seperti itu yang harus kita rintis dari sekarang menuju era globalisasi. Ingat Bapak Ibu, cara menghukum atau membuat merasa bersalah siswa sudah tidak dipakai lagi. Monggo kita gunakanlah posisi sebagai manajer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya mendapatkan sosialisasi dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Husni Eskom terkait aksi nyata budaya positif. Sangat menarik sekali karena di sana memaparkan dengan detail terkait bagaimana kita harus bersikap dengan bijak pada saat menangani siswa, terutama siswa-siswi yang mungkin mempunyai beberapa hal yang melanggar atau yang lain sebagainya. Dengan pemaparan yang disampaikan oleh beliau, Bapak Muhammad Husni membuat saya sadar bahwa selama ini yang pernah saya terapkan di kelas terhadap murid saya kurang tepat, karena masih memberikan hukuman pada setiap ada pelanggaran dari siswa yang siswa saya kerjakan. Sehingga kedepannya semoga bisa menjadi lebih positif lagi untuk bisa memberikan contoh dan bisa memanajerial siswa-siswi dengan melakukan pendekatan yang lebih baik lagi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Husni juga bisa diterapkan di SMK Negeri 2 Purworejo oleh Bapak Ibu guru, karyawan, baik semua stakeholder yang ada di SMK Negeri 2 Purworejo. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang sudah di-sharingkan oleh Bapak Muhammad Husni hari ini. Insya Allah segala sesuatunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, ucap depan gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kalau sedikit kita tolong, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk memimpin doa dulu? Oh, baik, Mas Lupian, silakan. Di depan gedung siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, terima kasih Mas Lupian Afif atas bantuannya dalam memimpin doa. Baik, kayaknya ngantuk sekali nih. Ya, jam terakhir awalnya ngantuk ya. Biar kita nggak ngantuk, kalian biar seger lagi, kita ice breaking, senam otak untuk meringankan otak kalian yang stres dari pagi, dari materi. Jam terakhir lemes, biar nggak lemes kita ice breaking dulu ya. Oke. Kalian bisa ikutin senam otak ini ya. Ayo semangat. Ayo.
Tepuk tangan buat kalian semua. Sesuai kan? Baik. Kita membuat kesepakatan tuh. Bagaimana kita belajar biar nyaman, kalian semua tidak terbebani. Kita perlu keyakinan kelas, ya. Kalau sih ingin kalian menuangkan pikiran kalian tentang keyakinan kelas apa yang kalian idamkan, sehingga kelas itu nyaman buat kalian dan kelas itu enak, tidak tegang,
ya kan? Tidak terbebani. Jadi Pak Usi mohon kalian menuliskan keyakinan kelas menurut kalian dalam sebuah kertas stick note. Kemudian saya minta kalian menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di bawah tulis saja. Oke, terima kasih. Bisa? Bisa. Baik, silakan. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Kalian sudah meluangkan waktunya untuk membuat kegiatan kelas, kegiatan pembelajaran di kelas ini di kelas 11 multimedia depannya bisa nyaman, santai dan selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita berjumpa lagi. Kalau mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.